Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali bisa bertemu walaupun melalui siaran online, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan, amin. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang kita boleh rasakan pribadi lepas pribadi. Mari pada pagi hari ini siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sembahlah Dia pagi hari ini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini, karena Dia Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada, kami masih kuat, kami diberikan kesehatan, kami diberikan nafas hidup. Pagi hari ini kami berterima kasih. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Bagimu pujian kami, bagimu keagungan dan kemuliaan kami naikkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji namamu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya.
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Sekarang ku kan mari sekali lagi kita mau angkat tangan kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk setiap janji-Mu, terima kasih untuk setiap karya-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah ucapan terima kasih kami, inilah syukur kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bagimu segala puji, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah peribadatan kami Tuhan. Biarlah lawatan hadirat-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang membutuhkan lawatan dan pertolongan Tuhan, Tuhan hadir sebagai pembela kami. Terima kasih Tuhan. Dipermuliakanlah nama Tuhan. Kami siap menaikkan pujian dan pengagungan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lambaikan tanganmu. Saya percaya kita semua mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari demi hari yang kita boleh lalui, itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari pagi hari ini siapkan hidupmu, hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya tetap selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selalu. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selalu. Mari katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan dengan iman, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku, ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selalu. Tak berubah, tak berubah
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Haleluya. Amin. Tak berubah kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sampai bumi berlalu, kita tetap ada dalam naungan kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersukacitalah bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sukacita kami penuh bagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, sukacita, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacita. Mari sekali lagi, sukacitaku, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacita. Ya Yesus, ya Yesus, sukacita. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Dia Tuhan
sumber sukacita saudara dan saya. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh sediakan bagi setiap orang percaya. Kita punya Allah yang sanggup. Haleluya. Puji Tuhan, Allah sanggup. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat, didengar, bahkan yang timbul dalam hati kita orang percaya. Itu yang Tuhan sanggup kerjakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Mari bangun kepercayaanmu kepada Tuhan di hari-hari ini. Nantikanlah lawatan Tuhan di setiap waktu. Nantikanlah jamahan kuasanya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari nantikan janji Tuhan. Janji Allah, janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan, haleluya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut firman-Nya bagiku. Haleluya. Kami nantikan lawan
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, Tuhan, ada dalam setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Terima kasih untuk setiap janji-Mu yang ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu pegang janji-Mu dan kami selalu menantikan lawatan hadirat-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu. Keadaan boleh mencemaskan, keadaan boleh menakutkan, tapi janji Tuhan itu penghiburan kami. Janji Tuhan itu sukacita bagi setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Setiap pribadi kami pagi ini dilawat dan dilawat oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Roti hidup yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami umat-umat-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa Gembala, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan ada atas hamba-Mu dan ada atas setiap kami umat-umat-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan yang penuh sukacita iman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kita ketemu kembali dalam acara ibadah pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh ada berkat Tuhan. Saya katakan amin ya. Oke Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang antikris ya. Tentang antikris ini kita akan dalami berdasarkan fakta Alkitab dan berdasarkan sesuatu yang sedang booming hari-hari ini, dibahas, dibicarakan di media sosial oleh kelompok-kelompok hamba Tuhan, oleh jemaat dan aktivis-aktivis berkaitan dengan beberapa peristiwa yang muncul hari-hari ini. Benarkah bahwa masa pemerintahan antikris itu sudah di ambang pintu atau masih lama? Kita akan cek bersama-sama berdasarkan kebenaran Alkitab. Minggu lalu sudah saya sampaikan kenapa pembahasan ini penting untuk disampaikan kepada jemaat dan perlu kita ketahui bersama. Tentunya yang pertama itu berdasarkan nubuatan. Bahwa sesuatu yang sudah dinubuatkan Tuhan, sesuatu yang sudah ditulis di Alkitab itu pasti terjadi. Dan artinya itu bahwa peristiwa ini cepat atau lambat itu pasti digenapi. Sekalipun ada orang yang mengaku dia pendoa luar biasa, dia menggerakkan jemaatnya untuk doa puasa untuk menahan supaya antikris itu tidak datang, tapi saya mau katakan itu pasti terjadi karena sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan yang kedua, alasannya kenapa kita perlu membahas ini, karena seringkali ada salah tafsir
terhadap kebenaran Alkitab, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini yang dianggap itu mendahului atau masa antikris sudah datang. Dan banyak orang juga yang menjadi korban, menjadi tersangka bahwa si A ini tokoh antikris, si B ini tokoh antikris, dan pada kenyataannya tidak demikian. Kesalahan dalam menafsir atau memperkirakan itu menjadikan beberapa orang tersangka, dan kita harus perlu kasihan kepada orang-orang yang dijadikan tersangka seperti itu. Yang ketiga, kita tentunya sudah membahas bahwa munculnya COVID-19 ini dengan segala pernik-perniknya, dengan segala akibatnya, dengan segala hal yang dihasilkannya, itu dianggap sebagai permulaan munculnya masa antikris. Dan bahkan ada yang memprediksi atau menyatakan bahwa COVID-19 ini produk dari antikris. Maka kita perlu membahasnya dengan benar. Dan yang terakhir, alasannya kita membahas tentang antikris karena kurang mengertinya jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu terkadang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kebingungan, menimbulkan rasa was-was yang kemudian memunculkan sebuah keputusan, tindakan-tindakan yang tidak rasional dan tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita pahami dan kita pelajari minggu lalu. Lah, kita harus mengerti benar bahwa sebenarnya yang disebut dengan antikris itu memiliki pengertian melawan, menentang, memusuhi, dan tidak menyetujui. Kalau anti itu artinya seperti itu, Kristus itu menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan, maka antikris itu adalah orang atau pribadi atau sistem atau pemerintahan yang di dalamnya penuh perlawanan terhadap sistem dan pribadi Kristus, menentangnya, memusuhinya, dan tidak menyetujuinya. Jadi dengan pemahaman demikian, maka ketika kita membicarakan antikris, maka kita tidak boleh hanya berfokus kepada nanti ada satu oknum yang memiliki kuasa, kecerdasan, kelicikan, kelihayan untuk mengelola sistem pemerintahan di dunia di bawah naungannya, dan kemudian sistem itu semuanya bertentangan dengan sistemnya Tuhan. Tetapi kita juga harus berpatokan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa ketika kita membicarakan antikris itu, maka kita tidak boleh hanya berpaku kepada hal yang demikian, tetapi yang perlu diwaspadai oleh gereja Tuhan adalah munculnya roh antikris, di mana munculnya roh perlawanan kepada Kristus. Itu juga bisa menghinggapi setiap kita. Karena Yohanes sudah menjelaskan bahwa roh antikris itu sudah ada pada zaman dia. Dan itu berkembang sampai hari ini. Dan kebanyakan juga itu berasal dari orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam iman. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita membangun iman kita. Kita tumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Dan kita menolak spirit antikris itu. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang tadinya pro terhadap Kristus, tetapi berbalik menjadi anti terhadap Kristus. Dan biarlah kehidupan kita yang hari ini ada di dalam Kristus itu tetap di dalam Dia sampai selama-lamanya. Oke, kita akan masuk pada pembahasan hari ini. Saya akan melihat hubungan antara antikris, Tuhan, dan COVID-19. Saya ulangi, temanya adalah hubungan antara antikris, Tuhan, dan COVID-19. Adakah hubungan yang perlu kita renungkan? Adakah sesuatu yang perlu kita pelajari berkaitan dengan munculnya COVID-19 inilah? Anggapan bahwa COVID ini merupakan produk antikris, awal dimulainya masa antikris, itu perlu ditelaah dengan benar. Perlu ditelaah dengan benar. Nah, munculnya teori konspirasi yang menganggap bahwa ini diciptakan, ini dibuat, ini diadakan penyakit ini, yang kemudian setiap orang nantinya akan dengan mudah diarahkan kepada satu budaya, satu kebiasaan, dan semuanya itu akan mengarah kepada sistem pemerintahan antikris, maka perlu ditelaah dengan benar. Adanya orang yang memberikan nilai bahwa corona itu memiliki
nilai 666 dengan menghitung C itu 3O berapa dan di jumlahnya 66 plus 6 angka jadi 666 itu perlu ditelaah dengan benar berdasarkan Alkitab. Kemudian setelah munculnya COVID ini ada sebuah wacana dari dunia internasional kesehatan yang akan membuat vaksin dan ada yang mengusulkan vaksin itu berbentuk chip yang akan ditanam dan menjadi vaksin yang memberikan antibodi kepada seseorang untuk bisa bebas dari penyakit ini. Dan sekarang gerakan seperti yang kita lihat adanya budaya yang katanya new normal tapi sebenarnya tidak normal. Kita masuk gereja di scan jidat kita masuk mall di scan jidat kita. Itu dianggap sebagai persiapan masuknya new normal zaman antikris, di mana nanti setiap kita seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13, kita akan di-scan tangan kita, dahi kita untuk menunjukkan identitas kita, untuk menunjukkan kepribadian kita sehingga kita bisa berjual beli. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat semuanya itu berdasarkan apa kata Alkitab. Coba yang pertama kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-9. Kitab Lukas pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya minta Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini dengan sungguh-sungguh ya. Lukas 21 ayat 9 sampai 11 bunyinya demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada sebuah peringatan dari Tuhan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi di akhir zaman. Tetapi firman Tuhan katakan itu belum kesudahannya. Itu hanya permulaannya. Akan ada gempa bumi, akan ada goncangan-goncangan yang dahsyat, akan ada kelaparan, akan ada penyakit sampar, dan salah satunya wabah yang terjadi adalah hari-hari ini kita menghadapi COVID-19 atau corona. Menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara, kenapa cuma corona yang dikaitkan dengan antikris? Bukan yang lain-lain. Ketika muncul gempa bumi, oh tidak. Ketika muncul goncangan-goncangan di langit, tidak. Tetapi ketika muncul COVID-19 ini, kemudian orang menerka dan orang memprediksi atau memperkirakan bahwa ini diproduk oleh antikris. Dan ini permulaan zaman antikris. Lihat saja dengan budaya yang dihasilkannya. Lihat saja kita kemana-mana di-scan jidat kita. Di-scan, diketahui ya dahi kita. Kemudian itu akan menjadi sebuah pola yang akan terus berlangsung sampai zaman antikris. Kemudian lihat saja dengan munculnya ide atau keinginan untuk membuat vaksin yang berbentuk chip yang akan ditanamkan di tangan atau di dahi, dan itu sudah tertulis semuanya di Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal seperti itu akrab kita dengar. Hal seperti itu diungkapkan oleh beberapa orang. Tetapi kita harus menyadari bahwa sebenarnya penyakit ini, COVID ini adalah penyakit global yang tidak hanya menimpa orang Kristen, tetapi menimpa semua orang dari segala macam agama dan kepercayaan. Jadi kalau kita mau jujur, maka seharusnya yang dikaitkan dengan COVID-19, dikaitkan dengan antikris bukan hanya COVID-19. Gempa bumi boleh dihitung mungkin skala Richternya atau yang lain-lainnya. Jadi saya memperhatikan dan saya berpatokan kepada peringatan Tuhan Yesus, jangan terkejut. Sebab apa? Ini semua
baru permulaan dan bukan sebuah akhir. Jadi artinya kalaupun kita menghadapi hal seperti ini, maka kita harus berpatokan itu sudah dinubuatkan. Itu harus terjadi. Goncangan itu terjadi. Maka kita perlu menghadapinya dan menerima kenyataan ini dengan tetap minta kekuatan Tuhan supaya iman kita tidak tergoyahkan. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita menelaah dan memahami hal seperti ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa saya memperhatikan tidak ada referensi 100% bahwa tanda dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai 18 itu berbentuk chief. Tidak ada. Sekalipun nanti dihasilkan ya vaksin yang berbentuk chief, saya berani katakan itu bukan berarti bahwa setiap orang yang memakai chip itu berarti dia secara otomatis menjadi antikris. Saya mau katakan demikian. Nah, coba kita baca Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat berjual, dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ada sebuah tanda yang akan diberikan kepada manusia sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk loyalitas terhadap antikris. Dan tanda itu sekaligus menjadi tanda bahwa seseorang dapat berjual beli, dapat berinteraksi, dapat mengakses segala sesuatu. Dan kita memperhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa semua orang dipaksa memakai tanda itu. Dan setiap orang yang tidak memakai tanda itu, maka dia akan kehilangan segala haknya dan kemungkinan dia akan mati atau mungkin juga dibunuh karena tidak mau memakai tanda itulah. Kita memperhatikan apakah kemudian kalau kita dipaksa atau kita disuruh memakai chip yang di dalamnya ada vaksin, itu secara otomatis kita menjadi pengikut antikris? Itu belum tentu. Saya belum menemukan secara persis 100% tanda itu apa sebenarnya. Ada orang yang memperkirakan karena di dalam chip itu nanti akan tersimpan segala data kepribadian kita, keuangan kita, berapa banyak kita, dari mana lahir, dari mana, dan kita akan dideteksi lewat chip itu. Itu perkiraan seseorang. Tetapi tidak ada referensi 100% yang mengatakan bahwa tanda yang akan diberikan oleh pengikut antikris itu berbentuk chip. Ya kalau sekarang ada diperdebatkan bagaimana dengan Obamacare yang kemudian menciptakan hal ini dan kemudian orang-orang akan dipasangi chip. Katanya di Amerika chip implant sudah dipasang. Ternyata saudara, kalau sudah ikuti perkembangannya itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Dan sampai hari ini pun kita mengerti bahwa pemakaian chip untuk deteksi kesehatan itu sudah diterapkan. Bukan hanya hari ini. Sejak tahun 80-an. Tetapi itu bisa dipakai. Dan itu bisa dilepas kalau tidak diperlukan lagi. Tetapi sudah perhatikan, tanda antikris ini menjadi tanda yang permanen. Yang akan tinggal di dalam seseorang. Dan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 di situ katakan bahwa orang yang memakai tanda itu artinya bahwa orang itu setuju dengan antikris. Orang yang memakai tanda itu artinya dia pengikut antikris yang menyembah patung itu. Dan dia tidak menyembah Kristus. Dan pada akhirnya orang itu akan mendapat hukuman dari Tuhan.
Dan itu yang perlu kita pahami benar-benar dengan topik ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Yang ketiga, bahwa saya memperhatikan tidak ada tanda-tanda bahwa sampai sekarang sudah ada pihak yang membuat orang Kristen itu tidak lagi bisa menyembah Tuhan. Ya. Hari ini justru terjadi. Sekalipun gereja harus tutup karena pandemi ini, orang-orang tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi saya memperhatikan saudara, kehausan tentang Tuhan itu semakin meningkat. Banyak orang mencari Tuhan, banyak orang bertobat. Kita menyaksikan di dunia maya, kita menyaksikan apa yang ditampilkan di televisi. Orang-orang mencari Tuhan, orang-orang bertelut kepada Tuhan, orang-orang menyembah Tuhan, orang-orang bertobat. Dan justru saya melihat bahwa corona ini menjadi alatnya Tuhan dalam penginjilannya efektif, di mana semua orang berbalik kepada Kristus. Saya mencuplik ada beberapa tulisan di Facebook yang bagus sekali. Dan saudara perhatikan, saya akan membaca. Di Amerika, seseorang menulis di Facebook begini. How amazing it is to see this. Man praying together with police officer in the street. The world is turning to Jesus throughout coronavirus. Praise God. Di Facebook lainnya seorang menulis begini. This employer now that their help come from Jesus. Saya perhatikan ayat-ayat ini. Sesuatu yang luar biasa. Seseorang kemudian bersama-sama dengan kepala kepolisian di jalan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang itu hanya bisa mengakui pertolongan itu datang dari Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Itu luar biasa, saudara. Kemudian di Facebook yang satu lagi seseorang menulis begini. This hospital come together to pray and worship Jesus throughout this virus. Medical team all over the world are turning to Jesus throughout this virus. Even the children are turning back to our God. They are worshiping Jesus. Praise God, somebody. People all around the world are turning to Jesus for healing in their land. Coba perhatikan saudara. Semua orang di rumah sakit, dimanapun berada, bertelut kepada Yesus. Dan mereka minta, Tuhan pulihkan negeri kami. Itu luar biasa. Saya baca lagi. Di Spanyol nyanyian Because He Live, itu bergema setiap saat ketika mereka berlutut berdoa dan menangis di jalan-jalan raya, di trotoar, bahkan sampai di gang-gang. Mereka katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Luar biasa kan? Saya baca lagi di Brasil, seseorang menulis di Facebook begini. Through COVID-19, the people of Brazil are turning to Jesus to heal this land. Ya, melalui COVID-19 ini, orang-orang di Brasil berpaling kepada Yesus untuk pemulihan negara mereka dan kesehatan mereka. Saya baca, ini banyak sekali ya. Di Honduras, seseorang menulis begini. People of Honduras turn to Jesus, then rise up to worship and pray for the nation. Satu lagi. Di Guatemala, ada yang menulis gini. They are turning and call on the name of Jesus in Guatemala. Luar biasa kan? Lalu kalau kita menyimpulkan bahwa COVID ini produk antikris, membuat seseorang antikris. Tetapi saya melihat bahwa ini justru menjadi alatnya Tuhan untuk membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Hal yang sama tentunya kita lihat terjadi di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang justru karena COVID ini semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mencari Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan. Dan semakin mengalami mujizat Tuhan. Pintu gereja tertutup. Tetapi pintu rumah dibuka-buka. Dan banyak terjadi kegerakan rohani di sana. Kita bersyukur juga
di Indonesia, pemerintah sudah mulai mengizinkan gereja buka. Dan mari kita pakai kesempatan ini untuk kita bersekutu bersama-sama, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita berpengharapan supaya kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas bangsa ini, atas keluarga kita dan atas pribadi kita, sehingga kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, hal yang seperti ini perlu kita mengerti dengan benar supaya apa? Supaya kita tidak memiliki pikiran yang sempit, penafsiran yang sempit, dan kemudian kita memberikan hidup kepada perilaku yang sempit yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahwa COVID ini bukan satu-satunya kan. Yesus katakan hanya awalnya. Dan akan terjadi banyak hal. Itu yang pertama tadi. Kedua, tidak ada referensi bahwa tanda antikris itu nanti berbentuk chip yang ditanam. Tidak ada referensi 100%. Mungkin akan terjadi, mungkin juga itu akan dipakai oleh antikris. Tetapi tidak ada yang memastikan 100% bahwa tanda itu nanti berbentuk chip yang ditanam di dahi atau di tangan kanan. Yang ketiga, saya memperhatikan bahwa justru COVID ini membawa pertobatan yang luar biasa. Dan tadi sudah saya ketengahkan dengan fakta-fakta itu. Yang keempat, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada masa itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perhatikan, karena apa? Dan sekarang dan karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, baru dia akan muncul. Siapa yang menahannya? Gereja Tuhan. Siapa yang menahannya? Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran, yang disuruh Tuhan memberitakan Injil, yang disuruh Tuhan menobatkan dunia ini. Dan jika seluruh dunia sudah mendengar Injil, maka gereja akan diangkat. Gereja akan disingkirkan. Gereja akan bertemu dengan Tuhan. Dan saudara perhatikan, baru kemudian sang pendurhaka itu muncul dan berkuasa. Tetapi firman Tuhan berkata, dia tidak lama, cuma 3,5 tahun. Dan setelah itu ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, firman katakan dia akan dimusnahkan. Dan itu yang perlu kita pahami. Apa maknanya? Apa artinya? Bahwa dengan membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalaupun sekarang ada berbagai macam hal yang kita lewati, dan mungkin juga nanti kita akan pasang chip, tapi saya mau katakan itu bukan berarti kita menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Kalau tanda itu menyatakan bahwa seseorang setuju dengan antikris, seseorang sepaham dengan antikris, seseorang berikhtiar dan berketetapan untuk menentang Kristus dan kemudian berbalik menjadi penyembah berhala. Dan firman Tuhan katakan peristiwa itu terjadi setelah gereja disingkirkan. Jadi artinya gereja Tuhan yang sungguh-sungguh tidak masuk pada masa itu. Ya, bisa jadi kalaupun nanti ada pemasangan chip, itu akan berlanjut menjadi alat antikris. Tetapi kalau saat ini itu diadakan bukan berarti bahwa itu sudah masanya antikris. Karena firman Tuhan katakan masa itu terjadi setelah yang menahannya disingkirkan. Jadi dengan demikian saya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak akan mengalami masa itu. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan
dan termasuk orang-orang yang disingkirkan. Nah, bagaimana sikap kita hari-hari ini? Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita bangun kalau begitu? Mari kita baca dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 24 sampai 36. Kitab Lukas. Pasal yang ke-17 ayat 24 sampai dengan ayat ke-36. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambil. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa hal ini perlu dipahami dengan benar. Bagaimana kita hari-hari ini bersikap sebagai orang percaya. Maka kita perlu mempersiapkan diri saat dimana gereja akan disingkirkan dari muka bumi ini. Ya, gereja akan disingkirkan, akan dibawa. Firman Tuhan berkata bahwa masa antikris itu akan muncul, antikris itu akan terjadi setelah gereja disingkirkan. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menjadi gereja Tuhan yang masuk dalam kelompok gereja yang disingkirkan. Firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar. Jadi tiba-tiba kita tidak mengerti kapan itu terjadi. Apakah besok, lusa, atau di lain hari, kita nggak ngerti sudah. Tapi pasti. Dan kalaupun kita melihat sepertinya tanda dan sekarang kita digiring masuk antikris, itu membuat kita waspada. Kalau ada orang menafsirkan ini corona ini menjadi budaya baru mempersiapkan, kita tidak perlu risih dengan penafsiran yang seperti itu. Mungkin juga, meskipun tanda-tanda itu belum ada. Siapa tahu kedatangan Tuhan memang semakin dekat dan sudah di ambang pintu. Yang perlu kita persiapkan adalah kita menjadi orang yang diangkat atau disingkirkan Tuhan. Saya menjadi takut kalau satu dibawa, satu ditinggalkan. Itu kita. Suami istri tidur bersama, istrinya dibawa, suaminya ditinggalkan. Dua orang di ladang, satu dibawa, satu ditinggalkan. Dua orang melayani, pemain musiknya diangkat, pengkhotbahnya tidak. Itu mengerikan sekali. Dan mari kita mempersiapkan diri menjadi kelompok di mana Tuhan mengangkat kita. Tuhan membawa kita, Tuhan menyingkirkan kita. Dan ayat ini menjadi sebuah peringatan. Yang pertama, ingat peristiwa zaman Nuh. Ingat peristiwa zaman Nuh. Semua orang tidak memperhatikan. Semua orang merasa happy.
Mereka makan, minum, pakai, ya, belanja, beraktivitas ini itu. Tiba-tiba hujan turun lebat. Tiba-tiba dari dalam tanah air keluar. Dan kemudian menenggelamkan mereka semua. Itu tidak pernah diprediksi. Ada orang yang menafsir kemungkinan waktu itu waktu kemarau. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Dan semua mereka dibinasakan. Yesus katakan jangan sampai itu menimpa kamu. Kamu belajar pada zaman Nuh. Kamu belajar dari Nuh. Bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Nuh memperhatikan istri anaknya. Menjadi satu komunitas kecil yang mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dan merekalah yang terselamatkan. Nah, Tuhan mau yang kita begitu. Kita hari-hari ini betul-betul serius. Hidup di dalam firman. Serius dalam ketaatan. Serius di dalam kekudusan. Serius dalam perkenanan Tuhan. Sebab ketika itu ada dalam hidup kita. Kapanpun Tuhan akan menyingkirkan kita. Maka kita siap. Dan termasuk orang-orang yang disingkirkan. Bisa katakan amin. Kemudian yang kedua dari ayat ini. Kita disuruh belajar seperti zaman Lot. Zaman Lot juga begitu. Ya, ketika Lot sudah keluar. Sodom dan Gomora ditimpa dengan api dan belerang. Mereka makan, minum, kawin, mawin. Membangun, menanam. Sepertinya kegiatannya biasa saja. Tapi ada masanya. Orang-orang itu dikejutkan. Kita disuruh belajar. Pada dua peristiwa ini. Jangan sampai peristiwa yang tiba-tiba itu. Membuat kita tidak siap. Dan kita tidak disingkirkan oleh Tuhan. Dan kita masuk kepada zaman antikristus. Bapak Ibu Saudara. Mari kita pastikan bahwa hari-hari ini. Kita menjadi orang Kristen. Yang dikasihi Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen. Yang mengasihi Tuhan. Pertetapkan hati. Meskipun hari-hari ini ada virus corona yang menakutkan. Ada hal yang menakutkan. Jadikan peristiwa sukar hari-hari ini. Menjadi sebuah kesempatan. Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Orang di belahan dunia sedang mencari Tuhan. Mari kita yang ada di Indonesia mencari Tuhan. Pastikan Tuhan mengasihi saudara, saudara mengasihi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Dialah kebenaran kita dan kita ikuti untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah kita. Sampai hari ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari hari ini hendaknya itu memotivasi kita untuk kita punya hikmat. Kita punya roh pewahyuan. Kita punya pengertian yang benar tentang firman. Sehingga hidup kita tidak digoyahkan. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan mari kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Mari tundukkan kepalamu. Kita sembah Dia, kita bersyukur. Kita bersyukur buat kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau memperkenalkan kebenaran. Engkau membuat kami tidak goyah. Engkau meneguhkan iman kami. Haleluya. Yesus kau kebenaran.
sejati kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, apa yang disampaikan Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tidak ada satupun dari kita tergoncangkan, baik itu oleh penafsiran, baik itu yang dikatakan penglihatan, baik itu yang dikatakan nubuat. Mari semuanya kita lihat dari Alkitab. Apa kata Alkitab? Karena Alkitab adalah buku panduan hidup kita, panduan kebenaran kita, dan Alkitab adalah isi hatinya Tuhan. Mari bersyukurlah kalau kita memiliki kebenaran itu, dan mari kita berikrar di hadapan Tuhan bahwa kita mau hidup di dalam Tuhan. Mari pada saat ini kita minta kekuatan Tuhan, kita minta peneguhan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menghidupi firman-Nya, dan kita menyatakan itu di dalam hidup kita, supaya firman Allah itu betul-betul menjadi nyata di dalam hidup ini. Mari semua tunduk kepala, kita akan berdoa dan kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, terima kasih buat firman, terima kasih buat penyingkapan rahasia yang ada di dalamnya. Tuhan, sekalipun hari-hari ini kami dibingungkan dengan berbagai macam berita, dengan berbagai macam pengajaran, dengan berbagai macam penafsiran, tetapi kami bersyukur ketika kami membaca firman-Mu, maka hati kami menjadi tenang. Sebab apa yang kami ketahui dari firman-Mu membuat kami menjadi teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan, kami hari ini berikrar di hadapan-Mu bahwa kalau kami masih diberi hidup, maka kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau menjadi saksi Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sebab kami menyadari juga bahwa kami lemah, kami tak berdaya, kami mudah digoncangkan, tetapi kami punya keyakinan kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik yang di gereja, yang di rumah, dimanapun mereka berada. Biar kasih karunia melimpah atas mereka semuanya. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang goyah Engkau pertetapkan hatinya. Dan mari Tuhan, jamah kami semua, pulihkan kami. Dan hari ini kami mengenadahkan tangan kami ke hadapan-Mu. Kami ingin berkat-Mu Tuhan, sebab hanya oleh karena berkat Tuhan kami boleh mengalami hidup yang penuh damai sejahtera. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, atas kehidupan perekonomian dan usaha kami, atas kehidupan pelayanan kami, supaya kami menerima berkat itu dan kami boleh menggunakan hidup kami dan berkat yang Kau berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan biarlah nama-Mu dimasyurkan dan ditinggikan. Hari-hari yang sukar yang kami hadapi hari-hari ini tidak membuat kami lemah, tetapi justru membuat kami semakin kuat, sebab kami terus melihat kehadiran Tuhan secara nyata di dalam setiap kehidupan orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka hari ini menerima sukacita surgawi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan iman percaya kita mengenadahkan tangan kita kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa hari ini berkat Tuhan engkau terima dengan limpah. Sekarang kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Bila berkat limpah, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu, menyertai engkau, memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, dengan berkat Tuhan yang limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berhikmat, dan tetap beriman kepada Tuhan. Haleluya.